Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai penyelesaian masalah sehari-hari dalam bentuk soal cerita dengan menggunakan penyelesaian KPK atau FPB. Menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan KPK atau FPB. Teman-teman, untuk menjawab soal-soal cerita yang penyelesaiannya menggunakan KPK atau FPB, pertama-tama yang kita lakukan adalah menentukan akan menggunakan KPK atau FPB. Bagaimana cara membedakannya? Kapan kita menggunakan KPK dan kapan kita menggunakan FPB? Sedangkan di dalam soal cerita, kita tidak diberitahu apakah harus menggunakan KPK atau menggunakan FPB. Baik, untuk membedakan penyelesaian menggunakan KPK atau FPB, pertama-tama teman-teman harus membaca ceritanya terlebih dahulu. Apabila di dalam soal cerita yang ditanyakan adalah waktu, maka biasanya kita akan menggunakan penyelesaian KPK. Waktu di sini bisa ditanyakan mengenai detik, menit, jam, atau yang lain sebagainya. Kemudian untuk FPB biasanya yang ditanyakan adalah jumlah orang, jumlah benda, jumlah buah, dan jumlah lainnya. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah kata kunci. Untuk KPK, di dalam soal biasanya terdapat kata-kata berikut. Setiap titik-titik sekali. Bersamaan, bersamaan lagi pada, bersama-sama. Sedangkan pada FPB biasanya terdapat kata kunci sebanyak-banyaknya, paling banyak atau terbanyak, sama banyak, dan jumlah yang sama. Untuk bisa lebih paham, mari kita langsung aplikasikan dalam soal cerita. Contoh soal, lampu merah menyala setiap 6 detik sekali. Lampu hijau menyala setiap 8 detik sekali. Lampu kuning menyala setiap 10 detik sekali. Setiap berapa detik ketiga lampu menyala bersama-sama? Nah, teman-teman bisa diperhatikan di sini di dalam soal terdapat kata setiap titik-titik sekali. Kemudian yang ditanyakan adalah waktu, setiap berapa detik ketiga lampu menyala bersama-sama. Maka kita akan menggunakan penyelesaian KPK karena yang ditanyakan adalah waktu dan terdapat setiap titik-titik sekali. Langsung saja kita selesaikan contoh soal berikut. Kita pertama menggunakan cara 1, yaitu menggunakan tabel. Teman-teman, di baris pertama bisa kita tuliskan 6, 8, dan 10. 6, 8, dan 10 sama-sama bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 8 dibagi 2 sama dengan 4, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Teman-teman, ketiga bilangan bisa dibagi dengan 2, maka angka 2 kita lingkari. Kemudian di baris kedua kita dapati 3, 4, dan 5. 4 kita bisa bagikan dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 3 tetap 3, 5 tetap 5. Sehingga di baris berikutnya kita dapati ada 3, 2, dan 5. 2 bisa kita bagikan dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 3 tetap 3, 5 tetap 5. Sehingga terdapat 3, 1, dan 5 di baris berikutnya. Di antara 3, 1, dengan 5, kita bisa bagikan 3 dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 1 tetap 1, 5 tetap 5.
Kemudian di baris berikutnya 5 kita bisa bagikan dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 1 dibagi 1 tetap 1, 1 tetap 1. Nah, teman-teman, untuk mencari KPK, maka pembagi kita kalikan semuanya ya. KPK-nya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 120. Jadi, ketiga lampu akan menyala bersama-sama setiap 120 detik. Cara 2, menggunakan pohon faktor. Pertama-tama, kita harus membuat pohon faktornya terlebih dahulu. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian untuk 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Untuk 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian kita dapatkan faktorisasi primanya. Untuk 6, 2 dikali 3. Untuk 8, 2 dikali 2 dikali 2 atau 2 pangkat 3. Untuk 10, 2 dikali 5. KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Untuk KPK, teman-teman bisa diperhatikan, dari faktorisasi prima kita masukkan semua. Untuk yang kembar, kita masukkan pangkat yang paling besar. Di sini yang kembar adalah 2. 2 pangkat yang paling besar adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 3-nya kita masukkan 2 pangkat 3 kali 3, 5 juga kita masukkan, jadi 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. 2 pangkat 3 sama dengan 8, dikali 3 sama dengan 24, dikali 5 sama dengan 120. Jadi ketiga lampu akan menyala bersama-sama setiap 120 detik. Teman-teman, jika dilihat, dengan menggunakan cara tabel dan menggunakan pohon faktor, hasilnya adalah sama. Silakan teman-teman memilih lebih mudah menggunakan tabel atau menggunakan pohon faktor. Mari kita identifikasi contoh soal yang kedua. Ibu membeli mawar 6 tangkai, bunga melati 9 tangkai, dan bunga bugenvil 12 tangkai. Bunga-bunga itu dimasukkan ke dalam vas bunga. Masing-masing bunga sama banyak. Berapa vas bunga yang dibutuhkan? Teman-teman, mari kita lihat di sini terdapat kata kunci sama banyak. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa vas bunga yang dibutuhkan? Yang ditanyakan adalah jumlah. Jadi kita menggunakan penyelesaian FPB. Terdapat kata tanya jumlah dan terdapat kata kunci sama banyak. Langsung saja kita selesaikan menggunakan tabel. Pertama kita menggunakan tabel. Di sini di baris pertama ada 6, 9, 12. Kita bagikan 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. 9 tetap 9, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian di baris kedua kita bisa dapatkan 3, 9, dan 6. Di antara 3, 9, dan 6, 6 masih bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 adalah 3. 3 tetap 3, 9 tetap 9. Sehingga di baris ketiga kita dapati 3, 9, dan 3. Di antara ketiga bilangan sama-sama bisa dibagi 3. Maka 3 dibagi 3 sama dengan 1, 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi pembagi 3 kita lingkarin. Kemudian di baris berikutnya ada 1, 3, 1. Di antara 1, 3, dan 1, 3 bisa dibagi 3.
1 tetap 1, 3 dibagi 3 sama dengan 1, 1 tetap 1. Teman-teman, ketika menggunakan tabel, untuk mencari FPB, kita cari bilangan yang dilingkari atau pembagi yang sudah kita lingkari. Di mana kita dapati di sini FPB-nya adalah 3. Jadi, jumlah vas bunga yang dibutuhkan adalah 3 buah vas bunga. Kemudian, menggunakan cara 2, yaitu menggunakan pohon faktor. Pertama-tama kita membuat pohon faktornya terlebih dahulu. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian untuk 9 dibagi 3 sama dengan 3. Untuk 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kita dapati faktorisasi primanya. Untuk 6, 2 dikali 3. Untuk 9, 3 dikali 3 atau 3 pangkat 2. Untuk 12, 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 2 dikali 3. Nah teman-teman, untuk cara pohon faktor dari faktorisasi prima untuk mencari FPB, maka kita mencari bilangan yang kembar. Di antaranya, kita dapati yang kembar adalah 3. Kemudian kita cari pangkat yang paling kecil adalah 3 pangkat 1. Jadi kita dapati bahwa FPB-nya adalah 3. Jadi jumlah vas bunga yang dibutuhkan adalah 3 vas bunga. Untuk latihan, teman-teman bisa buka di halaman 86. Di sini ada 10 soal cerita. Silahkan dikerjakan menggunakan penyelesaian KPK atau FPB. Untuk cara dan jawaban bisa dituliskan di buku tulis, kemudian silahkan dikumpul kepada guru kelas masing-masing. Selamat mengerjakan. Semoga diberi kemudahan dalam proses mengerjakan soal latihannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum.